Anda menyaksikan CNN Indonesia Breaking News bersama saya Daniar Ahri. Sesuai dengan jadwal, Presiden Joko Widodo akan melantik Kepala Badan Narkotika Nasional yang baru menggantikan Komjen Pol Budi Waseso. Untuk mengetahui jalannya pelantikan Kepala BNN, kami langsung ajak Anda bergabung ke Istana Negara Jakarta. Dan seterusnya, kedua, mengangkat Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Heruwinarko SH sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional terhitung sejak saat pelantikan dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan struktural eselon 1A sesuai peraturan perundang-undangan. Ketiga dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2018 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Rohaniawan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan pelantikan Kepala Badan Narkotika Nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengangkat sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara, apakah saudara beragama Islam? Bersediakah saudara mengucapkan sumpah menurut agama Islam? Apabila demikian, saya minta saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bahwa saya akan setia dan taat. Kepada Undang-Undang Dasar. Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara Republik Indonesia tahun 1945. Serta akan menjalankan. Segala peraturan perundang-undangan. Dengan seluruh-seluruhnya. Demi dharma bakti saya. Kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dan kekuatan dalam menjalankan amanah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dan kekuatan dalam menjalankan amanah. Rohaniawan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara dimohon berkenan kepada pejabat yang dilantik menuju tempat yang telah ditentukan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara pengangkatan sumpah jabatan Irjen Polisi Dr. Andes Heruwinarko SH sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dan pejabat yang dilantik dimohon kembali ke tempat semula.
Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada pendamping jawab yang telah dilantik dimohon untuk mendamping. Indonesia Raya tadi menjadi tanda bahwa pelantikan Badan Narkotika Nasional yang baru Presiden Jokowi selesai dilaksanakan. Pemberian ucapan selamat didahului oleh Presiden Republik Indonesia dan diikuti oleh undangan lainnya. Inspektur Jenderal Baru saja Anda menyaksikan pengambilan sumpah dan penandatanganan berita acara. Dengan selesainya pengambilan sumpah dan juga penandatanganan tersebut, itu artinya resmi sudah Kepala BNN ataupun BNN memiliki kepala baru, yakni Irjen Pol Heruwinarko dipilih menjadi Kepala BNN menggantikan Komjen Pol Budi Waseso yang sudah melaksanakan tugasnya sejak 8 September 2015 yang lalu. Dan diketahui memang
Penggantian ini dilakukan karena Komjen Budi Waseso telah memasuki masa pensiun pada bulan Maret 2018 ini. Dan kita bisa saksikan bersama, tamu undangan masih terus memberikan selamat atas terpilihnya juga dilantiknya Kepala BNN yang baru, yakni Irjen Heruwinarko yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK. Tadi kita sempat melihat juga ada beberapa menteri dari Kabinet Kerja seperti Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, kemudian juga ada Ketua MPR Zulkifli Hasan, dan kita bisa melihat juga beberapa staf kepresidenan, ada juru bicara Johan Budi. Intinya di sini memberikan selamat dan juga tentu selain ucapan selamat ada tugas baru yang menanti. Ada banyak tantangan yang harus dilakukan sebagai Kepala BNN yang baru yang nantinya akan menggantikan Buas, yaitu komitmen menghentikan penyelundupan narkoba. Kita tahu bersama ada banyak sekali titik-titik krusial, pelabuhan-pelabuhan tikus di seluruh wilayah Indonesia yang menjadi tantangan. Belum lagi juga belakangan di awal tahun kita dibuka dengan kasus narkoba yang menyeret nama-nama artis, kemudian juga nama-nama besar, pejabat, daerah-daerah yang kemudian rawan. Tentu ini menjadi tugas BNN, bukan hanya menangkap para pengedar, para pemakai narkoba, tapi juga mencegah penggunaan narkoba di Indonesia dengan jumlah yang kita ketahui bersama juga cukup signifikan ya, yang sudah berhasil ditangkap dan juga dimusnahkan oleh BNN di bawah masa kepemimpinan Budi Waseso. Terkait dengan pemilihan nama Irjen Pol Heruwinarko ini, memang berembus cukup kencang setelah sebelumnya juga ada beberapa nama lain yang terdengar oleh media yang diusulkan oleh Kapolri karena memang menjadi salah satu syarat ya bahwa pemimpin ataupun pengganti Kepala BNN yang baru ini harus berasal dari lingkungan kepolisian. Ada 3 nama yang pernah mencuat seperti Kalemdikpol Komjen Mugiarto, kemudian juga Kabareskrim Komjen Ari Dono Sukmanto, dan Deputi Penindakan KPK tentu saja Heruwinarko. Bahkan sempat juga mencuat nama lain dari dalam BNN, yaitu Deputi Pemberantasan BNN, yaitu Irjen Pol Armande Pari, karena Budi Waseso sempat menyurati Presiden Joko Widodo sebelum pelantikan hari dilakukan, di mana Budi Waseso tentu saja menginginkan sosok penggantinya memiliki integritas yang tinggi. Mohon maaf untuk gambar yang saat ini kurang baik bisa kami dapatkan, dan yang paling penting adalah integritas yang paling tinggi, bersih dan berani bisa menumpas segala macam tindakan dan juga penyalahgunaan narkoba itu yang harus dipegang teguh oleh Kepala BNN yang baru. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di CNN Indonesia. CNN Indonesia Breaking News. CNN Indonesia Breaking News. Presiden Joko Widodo telah memutuskan Kepala Badan Narkotika Nasional pengganti Komjen Pol Budi Waseso yang akan pensiun pada Maret 2018. Berikut kami hadirkan profil Irjen Pol Heruwinarko. Irjen Pol Heruwinarko lahir di Jakarta pada 1 Desember 1962. Kita bisa lihat bersama, maka umurnya saat ini adalah 55 tahun. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1985, junior Budi Waseso 1 tahun ya. Kemudian kita coba lihat bersama untuk profil Heruwinarko selanjutnya, latar belakangnya bahwa saat ini sebelum menjadi Kepala BNN, ia bertugas Deputi Penindakan KPK, kemudian di tahun 2015 tahun yang sama menjadi staf ahli bidang ideologi dan konstitusi Menko Polhukam. Selanjutnya tahun 2012 mendapatkan tugas menjadi Kapolda Lampung, mundur di tahun 2010 asisten Deputi 4 Kamnas Kemenko Polhukam, kemudian juga masih ada sepak terjang yang lainnya yang menjadi salah satu pertimbangan Presiden memilih Irjen Heruwinarko, yaitu tahun 2010 sebagai Wakil Direktur 3 Tipikor Bareskrim Polri, kemudian tahun 2009 Wakil Direktur 2 Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, dan menjadi Kapolres Metro Jakarta Pusat juga pernah diemban oleh Irjen Heruwinarko. Mantan Kapolda Lampung tersebut juga meraih berbagai penghargaan kehormatan. Kita lihat kembali apa saja penghargaan yang pernah didapatkan oleh Irjen Heruwinarko. Dari Satya Lencana Kesetiaan 8 hingga Bintang Bayangkara
Nararia. Tentu ini juga ya menjadi salah satu pertimbangan dan juga melihat mengasesmen secara tidak langsung bagaimana integritas dan juga kepribadian dari sosok Irjen Heru Winarko. Dengan sepak terjang dan juga berbagai macam jabatan yang pernah ia emban saat ini betul-betul bisa mendukung bagaimana jalannya dan juga tugasnya menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional yang baru. CNN Indonesia Breaking News akan jeda kembali. Kami akan kembali sesaat lagi. CNN Indonesia Breaking News. CNN Indonesia Breaking News. Duit gede sekali, omsetnya gede sekali. Gampang menggoda orang untuk berbuat tidak baik. Ya, bagian kerjanya, tantangan kerja BNN ke depan, Pak. Yang paling serius. Jadi PR apa, Pak? Ya, yang jelas semakin sedikit barang-barang yang masuk, maksudnya narkoba yang masuk, itu akan semakin. Kemudian juga bisa menurunkan sebanyak-banyaknya pengguna narkoba. Artinya juga dari sisi rehabilitasi juga baik, tetapi dari sisi pencegahan agar barang tidak masuk juga semakin. Pak Presiden kemarin bilang Abu Bakar Basir ini kan sisi kemanusiaan yang juga segera untuk semuanya. Kalau ada yang sakit tentu saja kebetulan kita untuk bawa ke rumah sakit untuk disembuh. Bagaimana dengan pemberian abolisi atau grasi Pak kepada Abu Bakar Basir? Iya. Kalau terkait grasi seperti apa Pak? Apa ada kemungkinan diberikan grasi kepada Abu Bakar Basir? Sampai saat ini belum ada. Pak, atau abolisi gitu Pak pada? Belum ada surat yang masuk pada saya. Kalau abolisi Pak? Kemarin Bapak bilang ada tim internal partai Pak. Itu kalau tahu siapa aja Pak? Terima kasih Pak. Ya, baru saja Anda menyimak bagaimana tanggapan dari Presiden Joko Widodo terkait dengan pelantikan Kepala Badan Narkotika Nasional yang baru ini. Tadi juga ada sedikit pesan diselipkan dari tanggapan Presiden Joko Widodo. Bisa kami simpulkan bahwa tentu saja pemerintah berharap semakin sedikit semakin bisa meminimalisir jumlah barang yaitu narkoba masuk ke Indonesia, termasuk juga pemberantasan peredaran, memotong secara tuntas tidak ada lagi pengguna dan juga pengedar narkoba yang ada di Indonesia. Sedikit kami ulas kembali, Presiden Joko Widodo pada hari ini tepatnya pukul 9 waktu Indonesia Barat tadi di Istana Negara telah melantik Irjen Pol Heru Winarko sebagai Kepala BNN pengganti Komjen Budi Waseso yang akan pensiun pada Maret 2018. Sebelumnya memang sempat ada 3 nama jenderal polisi yang disebut-sebut memiliki peluang besar menggantikan Komjen Budi Waseso. Mereka adalah Kabar Eskrim Polri Komjen Pol Aridono Sukmanto, Deputi Pemberantasan BNN Irjen Pol Arman Depari, dan Deputi Penindakan KPK Irjen Pol Heru Winarko sendiri. Tentu ada banyak tantangan, berikut ini adalah profil dari Irjen Heru Winarko yang bisa saja melatar belakangi dan juga memberikan semangat integritas untuk dirinya dalam mencegah dan juga menghilangkan narkoba dari tanah air Indonesia ini. Ini dia beberapa profil dari Irjen Heru Winarko. Yang paling pertama adalah dirinya lahir di Jakarta 1 Desember 1962. Saat ini berarti ia berusia 55 menuju ke 56 tahun. Latar belakangnya tentu saja akademi kepolisian. Dan untuk latar belakang karir kita bisa lihat bersama sejak Oktober 2015 hingga saat ini sebelum dilantik menjadi Kepala BNN, ia menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK. Dan terkait dengan pelantikan Irjen Heru Winarko ini juga ada banyak sekali tanggapan-tanggapan dari ketua ataupun pimpinan KPK. Tentu saja harapan yang sama besar dengan pemerintah bahwa Irjen Heru Winarko benar-benar bisa mengemban tugas dan juga menindak secara tegas
peredaran narkoba di Indonesia. Kemudian juga ada beberapa sepak terjang yang lain dari tahun 2015 hingga 2010. Kemudian kami mencatat juga di tahun 2010 pernah menjadi Wakil Direktur 3 Tipikor Barreskrim Polri, kemudian 2009 Wakil Direktur 2 Ekonomi Khusus Barreskrim Polri, dan juga pernah menjabat sebagai Kapolres Metro Jakarta Pusat. Ini yang kami dapatkan dari Litbang CNN Indonesia. Ada pula penghargaan-penghargaan yang pernah ia dapatkan. Satya Lancana Kesetiaan juga pernah dimiliki dan juga didapatkan oleh Irjen Heru Winarko. Ini juga menjadi salah satu bukti integritas, kebersihan dan juga keberanian dari seorang Irjen Pol atau Inspektur Jenderal Heru Winarko, seorang Akpol di tahun 1985. Ini hanya beda 1 tahun lebih muda untuk masuk ke Akademi Kepolisian dibandingkan dengan Komjen Budi Waseso yang saat ini itu artinya telah pensiun menjabat sebagai Ketua Badan Narkotika Nasional. Pemilihan Irjen Heru Winarko tentu saja ini sudah berdasarkan banyak sekali masukan karena sebelumnya Presiden Joko Widodo sudah menerima masukan dari Kapolri, dari Tito Karnavian, kemudian juga Komjen Budi Waseso sendiri pun sempat menyurati Presiden Joko Widodo terkait dengan siapa dan juga syarat apa saja yang diharuskan dimiliki oleh seorang kepala BNN. Karena tentu ini menjadi tugas yang berat mengingat sepak terjang ataupun prestasi bisa kita katakan yang telah dilakukan oleh Budi Waseso selama bertugas menjadi kepala BNN. Ada banyak penangkapan, ada banyak penindakan, pencegahan, bahkan bertonton sabu pernah juga dicegah masuk ke Indonesia. Ini adalah gambar yang kami tampilkan kembali untuk Anda pada saat pelantikan dari Irjen Heru Winarko sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional yang baru. Tadi terjadi di Istana Negara sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nomor 14 M tahun 2018 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Narkotika Nasional. Ini kami ambil beberapa saat yang lalu, tepatnya pukul 9 waktu Indonesia Barat sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh pihak Sekretariat Negara bahwa pada saat tadi pukul 9 Presiden Joko Widodo melantik Irjen Pol Heru Winarko sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional yang baru. Tadi ada pengambilan sumpah. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengangkatan Heru Winarko SH sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional terhitung sejak saat pelantikan dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan struktural eselon 1A sesuai peraturan perundang-undangan. Ketiga dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2018 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan pelantikan Kepala Badan Narkotika Nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengangkat sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara, apakah saudara beragama Islam? Bersediakah saudara mengucapkan sumpah menurut agama Islam? Apabila demikian, saya minta saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bahwa saya akan setia dan taat. Kepada Undang-Undang Dasar. Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara Republik Indonesia tahun 1945.
serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma Ya, itu tadi adalah momen pelantikan dari Kepala BNN yang baru, yaitu Irjen Pol Heruwinarko. Ada pengambilan sumpah, kemudian juga ada penandatanganan BAP, dan langsung kami akan hadirkan kembali pernyataan selanjutnya. Semua warga negara di Indonesia ini, bahwa narkoba adalah musuh kita bersama. Pak Heru, banyak harapan integritas KPK masuk ke dalam tubuh BNN. Oh ya Pak Heru tentu. bisa menjawabnya? Ya tentu beberapa hal yang menyangkut mengenai bagaimana kinerja yang lain-lainnya, ya kita akan disesuaikan di BNN ini. Pak, bedanya penanganan korupsi dengan penanganan narkoba dengan strateginya Pak? Kalau lintas negara tentu kita bukan hanya dalam negeri saja, kita akan bekerjasama juga dengan pihak luar negeri yang mencoba terutama di regional bahwa narkoba ini musuh kita bersama. Jadi bukan mereka kita tidak. Kita bersama-sama yang mengharapkan juga negara tetangga kita yang di regional kita di sini bisa bersama-sama dengan kita. Pak Heru, kira-kira berapa lama Bapak bakal beradaptasi dengan penanganan harus berkecimpung di narkoba? Kalau Bapak? Kalau saya kebetulan dari pertama kali ini selama 33 tahun, saya banyak di bidang reserse. Dan di situ juga ada narkoba. Oh, Pak Heru, Pak, tantangannya kan apa Bapak sih? sebelumnya di KPK dan kemudian beralih ke BNN. Akan ada peralihan untuk cara penanganan sendiri. Bapak beradaptasinya akan seperti apa sih? Antara korupsi dengan penanganan narkoba Pak? Saya kira nggak jauh beda ya. Mengenai penanganan ini, ya pertama-tama tahapan-tahapannya sudah jelas. Ada pengaduan masyarakat, lalu ada penyelidikan dan penyidikan dan yang lain-lain. Saya kira itu standar yang dalam penegakan hukum tentunya. Tapi juga di mana di BNN dengan di KPK tentu tidak jauh berbeda. Di sana juga ada pencegahan. Nah di KPK juga ada pencegahan. Ini juga yang kita akan mencoba yang baik, yang bagus, yang ada di masing-masing bisa kita sharing. Pak Heru, bagaimana eksekusi untuk bandar narkoba yang nggak kunjung dieksekusi? Ya tentu kita akan melanjutkan apa yang telah diujakan dari dahulu saya. Pak, standar integritas sendiri di BNN atau diterapkan seperti di KPK, aturan baru seperti itu mungkin? Ya akan kita lihat gitu. Akan kita lihat untuk etika dan lain-lainnya. Sertijab akan berlangsung kapan Pak antara Bapak dan Pak Buas? Tadi Pak Budi Waseso menyampaikan hari Senin. Hari Senin kita akan tukar memori serah terima. Jam berapa Pak? Jam berapa? Nanti bisa tanyakan ke BNN. Pak Heru, ini kan akhir-akhir ini banyak penangkapan narkoba dengan jumlah besar. Ekspektasi masyarakat pun sekarang sudah mulai tinggi dengan pemberantasan narkoba ini. Kira-kira langkah cepat apa yang akan dilakukan Pak Heru di BNN? Ya tadi saya bilang, tadi saya akan melanjutkan dan tentu akan meningkatkan. Ya bukan hanya masalah importnya dan mungkin juga bandarnya, yang lain-lain kita akan lakukan tindakan-tindakan. Pak, tantangan pemberantasan narkoba saat ini kalau dalam pandangan Bapak seperti apa Pak? Kalau melihat kondisi yang ada, apa yang masih jadi PR, atau tantangannya seperti apa, hambatannya? Ya tentu hambatan dan tantangan itu saya lihat itu sudah ada di undang-undang tentang narkoba sendiri. Dengan organisasi yang ada, organisasi yang ada, pencegahan ada di situ, rehabilitasi ada di situ, pemberantasan ada di situ. Itu kita akan optimalkan semuanya. Coba berjalan sinergis semuanya antara kedeputian yang ada. Pak Heru, tadi Bapak sempat berbincang dengan Pak Budi Waseso. Apakah ada pesan khusus dari dia Pak? Ya tentu ada. Kebetulan saya dengan Pak Budi Waseso ini kenal sudah bukan baru saja. Ya, dari tahun 81 saya sudah kenal sama beliau senior saya. Dan kita sama-sama sebagai anggota Senat di Taruna, banyak yang saya dapat bimbingan dan binaan dari Pak Budi Waseso. Pak, pencarian sabu-sabu yang masuk melalui kapal ikan ini gimana Pak? Border area semua seperti apa Pak? Ya tentu. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa pelabuhan-pelabuhan ini bukan hanya pelabuhan yang resmi, tapi juga ada beberapa pelabuhan tikus ini yang menjadi perhatian kita juga.
Itu nanti maksudnya saya bilang tadi tidak bisa BNN bekerja sendiri, tentu harus bersama-sama bekerja sama dengan TNI, Angkatan Laut, Udara, Darat dan yang lain-lain. Apakah dengan KPK juga, Pak? Ya tentu, ya dengan KPK karena ada beberapa bidang-bidang yang ada di KPK, saya lihat bisa disinergikan dengan di BNN. Kerjasama semakin mudah ya, Pak? Ya, saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Pak Heru. Anda baru saja mendengarkan pernyataan dari Kepala BNN yang baru, Irjen Pol Heruwinarko. Tadi ada beberapa pertanyaan juga terkait dengan apa langkah yang akan dilakukan sesaat setelah menjabat sebagai Kepala BNN. Beliau mengatakan bahwa pencegahan dan juga memutuskan mata rantai tentu akan dilakukan secara sinergi, terutama untuk mengurangi narkoba masuk ke Indonesia. Beliau juga tidak menampik jika Indonesia memiliki predikat sebagai surganya peredaran narkoba. Belum lagi ada banyak sekali incaran-incaran di Indonesia, terutama dari sindikat internasional, dikarenakan masih tingginya tingkat permintaan konsumsi narkoba di Indonesia, dan itu pula yang akan terus dikejar oleh Irjen Pol Heruwinarko sesaat setelah menjabat sebagai Kepala BNN yang baru dan juga memulai masa tugasnya. Dan terkait dengan kolaborasi antara KPK dan juga BNN, karena kita ketahui bersama bahwa Irjen Pol Heruwinarko telah menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK sejak Oktober 2015. Irjen Heruwinarko menyatakan tidak menutup kemungkinan, dan hal ini juga yang sudah diamini oleh Ketua KPK Agus Raharjo. Ya, kita nantikan bersama apa yang akan dilakukan oleh Irjen Heruwinarko. Selamat bertugas kepada Irjen Heruwinarko sebagai Kepala BNN yang baru. Dan itu artinya berakhir sudah CNN Indonesia Breaking News. Saat ini saya Daniar Ahri akan kembalikan ke Joy Citradewi di CNN Indonesia Business News. Bisnis yang akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Daniar. Kita masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. CNN Indonesia Breaking News.